Halo Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan membahas tentang populasi air. Soal yang pertama yaitu jika saya memilih populasi air tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan di masyarakat. Jawab, saya memilih isu populasi air karena masyarakat sangat bergantung pada sumber daya air. Penurunan populasi air dapat mengancam keamanan pangan, mengurangi pendapatan, dan menyebabkan masalah kesehatan akibat kualitas air yang buruk, berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya, penangkapan ikan berlebihan dapat mengurangi jumlah ikan, mempengaruhi pendapatan nelayan dan ketersediaan protein. Isu tentang populasi air sangat penting karena keseimbangan ekosistem akuatik berdampak pada kualitas air, kesehatan manusia, dan ketahanan pangan. Penurunan populasi air dapat menyebabkan gangguan rantai makanan, merusak habitat, dan memengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya perairan. Soal yang kedua, jelaskan penyebab utama dari masalah populasi air tersebut dan konsekuensinya. Penyebab utama masalah populasi air. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Limbah industri pertanian dan domestik mencemari sumber air. Yang kedua, perubahan habitat. Alih fungsi lahan dan aktivitas reklamasi mengurangi area habitat. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan suhu pada pola curah hujan memengaruhi ekosistem akuatik dan ketersediaan air. Yang keempat, gangguan rantai makanan. Penurunan populasi ikan dan organisme air lainnya mengganggu rantai makanan, berdampak pada predator dan organisme lain. Yang kelima, dampak sosial. Hilangnya sumber daya air dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pendapatan dan pangan, berpotensi menimbulkan konflik atas sumber daya. Konsekuensi populasi air. Yang pertama, kekurangan sumber pangan. Penurunan populasi ikan mengurangi akses pangan, terutama protein. Yang kedua, kerugian ekonomi. Pendapatan nelayan dan petani berkurang, mengganggu mata pencaharian. Yang ketiga, kualitas air buruk. Pencemaran, penurunan biodiversitas memengaruhi kesehatan masyarakat dan produktivitas pertanian. Yang keempat, erosi tanah. Hilangnya vegetasi akuatik dapat meningkatkan erosi, merusak lahan pertanian. Yang kelima, masalah kesehatan. Kualitas air yang menyebabkan penyakit berdampak pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, jelaskan bagaimana pandangan Kristiani tentang penciptaan dan tanggung jawab manusia terhadap alam dapat diterapkan dalam konteks masalah lingkungan, populasi air, serta ayat-ayat Alkitab yang relevan dan ajaran gereja tentang ekoteologi. Jawab, pandangan Kristiani tentang penciptaan menekankan bahwa Allah menciptakan dunia dengan baik dan memanggil manusia untuk merawatnya. Tanggung jawab ini dapat diterapkan pada masalah lingkungan, populasi air dengan cara berikut. Yang pertama, pengelolaan yang bijak. Menghayati mandat untuk menjaga bumi. Kejadian 2 ayat 15. Umat Kristiani diajak untuk mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan seperti menjaga kualitas air dan mencegah pencemaran. Yang kedua, menghargai keberagaman hayati. Keyakinan bahwa semua ciptaan alam memiliki nilai, termasuk ekosistem perairan, mendorong tindakan untuk melindungi spesies air dan habitatnya. Yang ketiga, keadilan sosial. Menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, umat Kristiani didorong untuk memperhatikan komunitas yang bergantung pada sumber daya air, memastikan akses dan distribusi yang adil serta berkelanjutan. Yang keempat, edukasi dan kesadaran. Mengajarkan nilai-nilai ekoteologi di gereja dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga populasi air dan mempromosikan tindakan konkret. Menjaga kelestarian alam merupakan ciptaan Tuhan yang harus dipelihara.
membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan membantu membersihkan sampah di pantai atau di gunung. Membangun sikap solidaritas dengan alam, memperlakukannya sebagai sesama ciptaan, harus dikasihi, dijaga, dipelihara, dan dilindungi. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang relevan dengan tanggung jawab Kristen tentang penciptaan dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Yang pertama, Amsal 3 ayat 19 dan 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpancar pada awan, menitikan embun. Yang kedua, Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Yang keempat, usulkan solusi konkret untuk mengatasi masalah lingkungan populasi air berdasarkan prinsip-prinsip ekoteologi Kristen. Jelaskan bagaimana solusi tersebut dapat diterapkan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Jawab, usulkan solusi konkret. Berikut beberapa solusi konkret berdasarkan prinsip ekoteologi Kristen untuk mengatasi masalah populasi air. Yang pertama, program restorasi habitat. Implementasi, gereja dapat bermitra dengan organisasi lingkungan untuk mengadakan proyek pembersihan dan restorasi habitat perairan seperti pemulihan tanaman, penanaman erosi di sepanjang tepi sungai. Dampaknya memperbaiki kualitas air dan meningkatkan habitat bagi spesies air sambil memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung lingkungan. Yang kedua, edukasi masyarakat. Implementasi, mengadakan seminar dan kelas di gereja mengenai pentingnya menjaga sumber daya air dan cara-cara pengolahan yang berkelanjutan termasuk pengurangan limbah dan daur ulang. Dampaknya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi air sehingga mendorong perilaku ramah lingkungan dan kualitas sumber daya air. Yang ketiga, berkebun berkelanjutan. Implementasi, mendorong jemaat untuk mengadopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti teknik pertanian organik dan penanaman terpadu yang mengurangi penggunaan pestisida dan mendorong penanaman tanaman penutup untuk menjaga kelembapan tanah. Dampaknya mengurangi pencemaran air, memastikan keberlanjutan sumber pangan selaras dengan ajaran kasih dan kepedulian terhadap ciptaan. Yang berikut solusi yang harus diterapkan melalui langkah-langkah. Yang pertama, advokasi kebijakan lingkungan. Implementasi, gereja dapat bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mendukung regulasi yang melindungi sumber daya air. Dampaknya mendorong pengaturan yang lebih ketat terhadap pencemaran, meningkatkan kualitas air dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, kegiatan penghijauan. Implementasi, organisasi program penanaman pohon di sekitar sumber air dengan melibatkan komunitas. Dampaknya meningkatkan kualitas udara, menurunkan suhu, serta menciptakan habitat bagi flora dan fauna lokal. Yang ketiga, inisiatif pengolahan limbah. Implementasi, mengadakan workshop tentang daur ulang dengan pengurangan limbah plastik di gereja. Dampaknya mengurangi jumlah limbah yang mencemari sumber air serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik. Yang keempat, kampanye penyuluhan. Implementasi, menyediakan informasi dan pelatihan mengenai cara menghemat air di rumah tangga. Dampaknya mengurangi konsumsi air, menghemat biaya bagi keluarga, dan mempromosikan kebiasaan berkelanjutan dalam masyarakat.
Yang kelima, program edukasi sekolah. Implementasi mengintegrasikan materi tentang konservasi air ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya di sekolah mengenakan program gereja. Dampaknya membentuk generasi yang lebih peduli lingkungan, memperkuat kesadaran dan tanggung jawab terhadap isu-isu sumber daya air.